Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Khosida. Saya dari Program Studi Sosiologi B 2018, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Tugas ini diampu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah nalar dan retorika. Nah, di sini saya akan membahas konflik kaum Rohingya dan nanti akan sedikit diselipkan pemikiran-pemikiran dari Giorgio Agamben mengenai kewarganegaraan. Nah, oke, kita langsung masuk saja. Sebenarnya siapa sih kaum Rohingya dan kenapa dan ada apa gitu dengan mereka itu kenapa? Nah, oke, Rohingya adalah salah satu kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine di Myanmar. Nah, PBB juga mendefinisikan Rohingya sebagai salah satu bentuk kelompok minoritas agama dan bahasa dari Myanmar Barat dan juga dikategorikan sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling dipersekusi atau mendapatkan perlakuan paling buruk di dunia. Betapa menyedihkannya bukan ketika kita mengetahui bahwa ternyata ada loh etnis atau kelompok yang dipersekusi bahkan oleh negara lain atau oleh beberapa negara itu ditolak gitu. Nah, sebenarnya asal kata Rohingya dan kenapa mereka bisa muncul di Myanmar atau mereka ada di Myanmar itu merupakan salah satu isu yang kontroversial gitu. Karena menurut sejarawan sendiri, Rohingya ini merupakan salah satu kelompok yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dan sahabat terakhir ini diketahui merupakan salah satu kelompok yang memiliki kekuatan identitas. Nah, pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai pendatang baru, menganggap kaum Rohingya ini sebagai pendatang baru dari subkontinen India. Sehingga apa? Sehingga konstitusi negara Myanmar tidak mengkategorikan atau tidak memasukkan mereka, kaum Rohingya, ke dalam satu kelompok masyarakat adat yang berhak memiliki atau mendapatkan kewarganegaraan. Satu informasi yang harus kita tahu mengenai kaum Rohingya ini, kaum Rohingya tinggal di daerah termiskin di Myanmar atau di daerah Rakhine. Nah, secara historis, mayoritas penduduk Rakhine ini membenci kaum Rohingya yang dianggap sebagai pendatang baru yang memeluk agama Islam dari negara lain. Nah, kaum Rohingya mengklaim bahwa mereka mengalami persekusi dalam bentuk pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, bahkan desa-desa mereka dibakar. Oleh siapa? Oleh militer Myanmar. Tetapi militer Myanmar melakukan itu atas dasar mereka memiliki hak untuk membela diri dari kaum-kaum Rohingya dari kelompok yang mereka anggap sebagai teroris yang memiliki serangan-serangan. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kaum Rohingya atau konflik Rohingya yang ada di Myanmar ini merupakan salah satu konflik yang memang cukup kompleks ya, karena selain diketahui merupakan konflik agama atau etnis, ternyata ada loh aspek-aspek lain yang menyebabkan konflik tersebut membesar atau semakin meluas. Nah, diantaranya adalah beberapa kaum atau etnis merasa mereka terdiskriminasi secara budaya. Mereka tereksploitasi secara ekonomi, bahkan merasa terpinggirkan karena pemerintah pusat diketahui didominasi oleh etnis Burma. Nah, dan kaum Rohingya, dan ketika kita berbicara gitu, ketika kita membicarakan kaum Rohingya, ini sebenarnya kita bisa mengartikan bahwa kaum Rohingya ini merupakan salah satu kelompok atau warga negara yang kehidupannya selalu terancam, seperti yang dikatakan oleh Giorgio Agamben dalam pemikirannya mengenai kewarganegaraannya. Nah, jadi konflik Rohingya yang ada di Myanmar ini merupakan salah satu homo sacer di era modern, di era demokrasi modern saat ini. Kenapa sih? Kita ketahui bahwa Myanmar merupakan negara yang demokratis, negara yang demokrasi, karena mereka juga melakukan pemilu seperti yang Indonesia lakukan. Tapi kenapa sih homo sacer itu bisa terjadi atau bisa muncul dalam negara yang berdemokrasi sekalipun? Nah, itu sebenarnya banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi atau yang memunculkan homo sacer gitu. Nah, salah satunya adalah peran dari petinggi atau
pemegang kekuasaan di Myanmar itu sendiri gitu. Karena seperti kita tahu petinggi adalah seseorang yang bisa mengeluarkan produk hukum atau kebijakan-kebijakan terkait gitu. Oke, baik. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kaum Rohingya atau konflik Rohingya ini merupakan salah satu contoh atau bentuk fenomena dari Homo sacer yang terjadi di era modern saat ini. Mereka dibunuh, mereka dijadikan sebagai objek diskriminasi atau penyiksaan. Mereka mendapatkan perlakuan seperti itu karena mereka dianggap sebagai warga negara atau suatu kelompok yang tuna hak atau tuna kewarganegaraan, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara terkait. Bahkan yang melakukan persekusi itu tidak takut akan konsekuensi hukum yang diterimanya gitu, karena memang ini ketika kita berbicara demokrasi ini selalu tampil sebagai perwujudan dari keadilan, kesetaraan, bahkan dari perwujudan dari absennya kekerasan. Tapi pada nyatanya demokrasi atau negara-negara demokrasi saat ini sangat sulit untuk mengelak dari kondisi-kondisi yang mana penegakan hukum ditangguhkan dan hak-hak asasi manusia diabaikan. Itu merupakan salah satu bentuk paradoks ya. Dalam kasus ethnic cleansing ini atau pembersihan etnis yang terjadi di Rohingya yang dialami oleh kaum Rohingya ini merupakan salah satu bentuk paradoks gitu antara atau anomi antara kekerasan dan penegakan gitu. Karena satu sisi kekerasan atau persekusi yang dialami oleh kaum Rohingya ini merupakan salah satu bentuk kejahatan manusia tentunya, dan itu melanggar hak asasi manusia. Tapi di sisi lain itu merupakan salah satu bentuk yang dilakukan oleh negara atas dasar atau atas alasan untuk melindungi penduduk lokal atau bahkan negaranya gitu dari kelompok-kelompok yang mereka anggap berbahaya. Itulah yang disebut oleh Agamben sebagai state of exception atau kondisi pengecualian. Nah, dalam kondisi pengecualian atau dalam situasi pengecualian ini, seseorang atau suatu kelompok bisa direduksi keberadaannya. Yang tadinya dihormati, yang tadinya dilindungi, bisa seolah-olah dicabut atau dihilangkan status atau hak kewarganegaraannya dari dirinya sendiri gitu. Jadi hal itu bisa menyebabkan kelompok tersebut bisa dikatakan berhak atau diperbolehkan untuk diperlakukan semena-mena gitu. Nah, ethnic cleansing yang terjadi atau dialami oleh kaum Rohingya ini merupakan salah satu bentuk state of exception ya atau kondisi pengecualian. Karena siapa lagi nih? Siapapun berhak hidup, siapapun berhak diberikan kewarganegaraan atau statusnya, siapapun berhak dilindungi. Tapi dalam hal ini kaum Rohingya ini tidak mendapatkan hal itu. Kaum Rohingya ini bukan termasuk golongan yang berhak dilindungi atau diberikan kewarganegaraan. Bukan, itu seperti yang dikatakan oleh Agamben dalam pemikirannya mengenai state of exception atau kondisi pengecualian. Nah, dalam kondisi pengecualian ini sekelompok orang ini dikeluarkan dari keterlindungannya sebagai warga negara. Hal lain yang harus kita ketahui tentang kondisi pengecualian ini adalah bahwa state of exception menciptakan aturan-aturan kehidupan itu sendiri atau forms of life, sehingga terciptalah manusia-manusia yang dirampas haknya, yang dirampas status kewarganegaraannya, yang dibunuh begitu saja, yang dibuang ke kamp-kamp konsentrasi atau penampungan. Sehingga dalam hal ini kaum Rohingya ini kan merupakan salah satu kaum yang atau kelompok yang memang mereka ini adalah tujuannya adalah mempertahankan hidup mereka sendiri kan, kayak dengan mengungsi ke negara lain yang menerima mereka gitu. Nah, itu menyebabkan mereka ini menjadi stateless person gitu. Mereka menjadi stateless person atau warga negara yang tidak lagi dilindungi oleh negaranya, atau kelompok yang memang sudah dilepas tangan gitu dari negaranya sendiri.
Jadi jelas ya karena, dalam kondisi, pengecualian ini, eee, terjadi sebuah anomi gitu karena ada pembiaran. Pembiaran yang memang, tadi, dari paradoks tadi yang dilakukan pemerintah dengan alasan melindungi penduduk lokalnya, melindungi negaranya dari kelompok-kelompok yang mereka anggap berbahaya untuk negaranya sendiri gitu. Nah, eee apa yang terjadi pada kaum Rohingya saat ini merupakan salah satu bentuk tamparan keras pada tatanan demokrasi global gitu. Ketika pelembagaan hak asasi manusia sedang berada di titik kulminasi, dengan berbagai deklarasi dan konvensi yang terus dilahirkan dan disempurnakan, kita mendapati bahwa ternyata masih ada orang atau eee, sekelompok orang yang memang mereka tidak terlindungi secara hukum, mereka tidak memiliki kewarganegaraan, mereka mengalami kekerasan yang, tanpa mediasi atau tanpa solusi, itu ternyata masih ada gitu. Mungkin, itu saja yang bisa, saya sampaikan pada, eee, video ini, pada video untuk ujian akhir semester mata kuliah nalar dan retorika ini. Mungkin banyak kurangnya daripada lebihnya, oleh karenanya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudah menonton.